Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya, yang raja di atas raja, yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak ya. Bahkan ya banyak sekali ya, tak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Dan salah satu nikmatnya adalah bagaimana kita masih diberikan kemauan ya, kita masih diberikan eh, kemampuan untuk meluangkan waktu, ya, kemauan untuk belajar di sore hari ini untuk kembali melanjutkan bedah tajwid di hari ini ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dan juga keistiqomahan. Karena ya banyak ya di antara sahabat-sahabat kita yang lain ya. Mungkin banyak di antara mereka yang faham ya, yang kemudian tahu bahwa dirinya masih sering melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak mau atau tidak mampu ya menyempatkan waktu untuk belajar. Nah ini maka kita perlu bersyukur karena Allah masih memudahkan diri kita untuk punya kemampuan dan juga kemauan. Ya, langsung saja ya kita mulakan. Sudah jam 4 juga ya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah selesai di surah Al-A'la ya. Di hari ini kita lanjutkan di surah yang baru, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88. Ada 26 ayat. Seperti biasanya nanti kita contohkan ya, kemudian kita bedah tajwidnya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin mencoba membaca dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Baik, kita langsung saja kita mulai dari ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Iya. Nah, itu contoh bacaan di ayat pertama surah Al-Ghasyiyah. Di sini eh, diawali dengan hal ya, hal dengan huruf ha dan juga lam sukun. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ya huruf H itu sendiri ya. Karena ternyata masih ada beberapa sahabat kita yang memahami bahwasanya huruf H itu adalah huruf tebal. Nah, ini beberapa pekan lalu kita ketika memberikan edukasi ya terkait tajwid, terkait tahsin ya. Ternyata ada yang baru tahu ya bahwasanya hak dengan hak itu fahamnya hak itu tipis, hak itu tebal ya. Padahal kedua-duanya adalah huruf tipis ya. Tidak ada yang tebal di antara keduanya. Karena memang tempat keluarnya beda, maka suaranya pun juga berbeda.
Tetapi karena beberapa hal tertentu, nah huruf H ini terkadang agak samar suaranya. Nah, ini kita dapati juga tadi ketika mengoreksi di grup setoran ya. Beberapa yang nyetor itu haknya tertukar dengan hak ataupun sebaliknya. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Hak dia keluar dari sini ya, pangkal tenggorokan. Ha, ha, hi, hu. Ha, hal, hal, bukan hal, hal ya. Tapi hal. Hal ataka seperti itu. Itu huruf H. Kemudian huruf lam. Nah, ini lam jangan sampai mantul. Nah, ini juga sering terjadi. Termasuk tadi juga begitu. Banyak huruf lam yang terpantulkan ketika mendengarkan ya setoran ya. Hal a ya. Nah, itu kurang kurang sesuai ya, kurang tepat. Kenapa? Ya karena memang huruf lam dia tidak ada sifat kolkolahnya. Dia hanya punya sifat tawasud saja ya dan beberapa sifat yang lain ya. Tidak ada sifat kolkolah. Maka jangan hale ya. Dan dia juga tidak punya sifat syiddah ya. Maka jangan hal ataka ya. Hal ataka. Ini juga sering kita dapati banyak yang menekan huruf-huruf sukun ya. Semua huruf yang sukun itu ditekan-tekan ya. Padahal tidak semua huruf sukun punya sifat syiddah. Kalau untuk huruf yang punya sifat syiddah, nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia tidak punya sifat syiddah, nah itu jadi merubah sifat nanti ya. Merubah sifat dan menghilangkan sifat yang seharusnya ada. Jadi lam ini sifatnya tawasud, maka ya alirkan sedikit saja. Hal a, hal a, ya seperti itu. Tidak perlu dipantulkan, tidak perlu dialirkan. Hal a itu juga ada beberapa yang mengalirkan huruf lam terlalu lama. Ya. Jadi huruf lam ini seringkali mengalami tiga kesalahan ya. Yang pertama mantul tadi itu muncul kol-kolah. Yang kedua itu adalah tertekan tadi itu ya. Yang ketiga adalah terlalu mengalir. Ya, ini eh, perlu menjadi perhatian para pembaca Al-Quran ya, para qori. Kemudian ataka. Lafaz kedua adalah ataka. A pastikan dia juga huruf tipis ya. A bukan O. O. Nah, tadi juga kita temukan hal yang serupa ya. Beberapa huruf hamzah terbaca O. On amta ya. Kemudian O, oto, otoko. Nah, jadi kurang sesuai ya bahwa huruf hamzah itu ya dibuka mulutnya secara wajar. Kalau istilah para ulama itu tabasyum ya, terbuka sambil tersenyum. A. Nah, begitu. A. A, I, U. Nah, begitu. Dan jangan sampai di ayun. Ini juga sering kali kita dapati. Jangan halataka, halataka, halataka. Hamzahnya jangan terayun. Ini hampir di mana-mana terjadi seperti itu. Termasuk ketika mengoreksi voice note juga sama. Ada beberapa yang masih mengayunkan huruf hamzah. Ya, ini agak repot karena nanti bisa ada peluang ketika setiap hamzah diayunkan ya, ada peluang untuk berpindah ya, berpindah ke qiraat yang lain. Maka eh, tidak cocok ya ketika hamzah diayunkan. Maka harus jelas ya, hal a, bukan hal la, tapi hal a. Hal ataka ta dengan kaf ya ini dua-duanya punya sifat hams ya maka tunaikan maka tunaikan ini nasihat dari guru-guru kami ya
Karena ini juga mungkin sudah sering kita ingatkan di setiap eh, apa namanya ngaji tahsin pekanan ya, ketika bertemu dengan dua huruf ini sampai sekarang masih saja ada yang bertanya ya, sifat hams dari kaf dan ta itu keluarnya kapan? Maka ya kita jawab dengan tegas bahwasanya karena itu sifat lazimah, maka ya sifat itu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Dan kondisi huruf hanya ada dua ya. Kalau tidak sukun, maka ia berharokat. Maka dalam kondisi itu, ya sifat-sifat lazimah tunaikan. Jadi hal ataka. Ya. Paling mudah mungkin bisa belajar bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris yang fasih itu biasanya huruf T dan huruf K-nya ya dia ada hamsnya. Nah, itu untuk alternatif belajar mengeluarkan sifat hamas dari dua huruf ini. Huruf-huruf taknya di sini ada fathah berdiri, maka dia dibaca dua harokat, ya, jangan dikurangi kadarnya dan juga jangan dilebih-lebihkan ya, karena beberapa harusnya dua harokat tetapi terbaca panjang. Hal ataka biasanya terjadi pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Nah, ini banyak sekali kita dapati seperti itu. Mungkin karena efek ini ya, pengajaran yang sejak kecil kita diajarkan begitu ya. Ketika memulai TPA juga membuka basmalah seperti itu. Ketika mungkin sekolah di swasta atau di sekolah-sekolah Islam juga begitu. Sehingga terbawa ya sampai kita menjadi dewasa. Ini perlu diperbaiki makanya ya. Yang dua harokat ya pastikan hanya dua harokat saja. Tidak kurang, tidak lebih. Walaupun hitungan dua rokat itu secara pastinya memang sesuai dengan hasil talaki ya. Tapi ya memang bisa diperkirakan. Akan kerasa sekali ya. Apakah dia terlalu panjang ataukah dia terlalu pendek. Jadi walaupun panjangnya itu kira-kira dua rokat, ya, tetapi perkiraannya itu bisa di apa ya, bisa dihitung begitu ya. Nah, kemudian di lafadz yang ketiga ada hadisu. Nah, ya huruf H ini tadi sudah dibahas di huruf ini ya H. Nah, ini jangan sampai tertukar. Yang pertama adalah H, yang kedua adalah H. Nah, jangan sampai menjadi H semua atau jangan sampai menjadi H semua. Kemudian huruf dal. Ini huruf dal juga banyak sekali kita menemukan ya. Hampir di setiap yang kita simak bacaannya. Itu huruf dalnya berbeda ya dengan yang diharapkan ya. Jadi dia membaca dengan hadisu, ya, hadisu. Ya. Jadi bukan hadisu ya, tetapi hadisu ya. Da di du, bukan da di du. Ya bukan da di du. Nah, dari hasil talaki yang kami dapatkan pun juga sama ya. Kita selalu diingatkan bukan da ya, tetapi da. Da di du. Ya. Dan sampai sekarang masih ada yang mengucapkan dengan hadisu. Tadi pun juga sama ya, ketika ngoreksi bacaan juga bertemu huruf dal, nah, beberapa masih hadi. Ya. Nah, maka huruf yang satu ini ya, perlu diperhatikan ya. Nah, atau yang kedua itu yang kesalahan yang pertama ya. Kesalahan yang kedua adalah seringkali kalau yang pertama tadi terlalu naik ya sampai ke langit-langit. Kalau ini terlalu turun menjadi hadi.
hadisu ya. Jadi seperti logatnya apa ya, orang Jawa mungkin ya. Kalau yang atas tadi seperti orang Sunda barangkali. Kalau yang bawah ini seperti orang Jawa. Nah, ini dua-duanya nggak tepat ya. Dia di tengah-tengah antara dua itu. Jadi bukan da, bukan juga da, tapi dia didu. Nah, begitu. Di sini ada ya sukun setelah kasrah, maka dalnya dibaca dua harokat, ya. Su-nya dia satu harokat. Ini huruf sa juga jangan sampai tertukar menjadi sin, ya. Jangan sampai tertukar menjadi tak, ya. Kadang huruf sa ini dia tertukar menjadi sin, kadang menjadi shin, kadang menjadi tak. Ya. Nah, maka perlu diperhatikan. Kemudian di lafadz yang terakhir ya al-ghasyiyah. Ya. Di sini ada lam sukun ya. Kembali mengingatkan ada lam sukun pada lam takrif di sini. Ya. Pada lafadz al-ghasyiyah, ya, lamnya jangan ditekan terlalu berlebihan ya. Jadi cukup hadisul bukan hadisul ghasyiyah. Nah, begitu. Jangan sampai seperti itu. Nanti sifatnya berubah. Kemudian huruf ghain ya. Ghain dia hurufnya lembut ya. Gha, ri, ru. Bukan go, gi, gu. Apalagi gro, ri, ru ya. Apalagi gho, ri, ru. Ru. Enggak begitu ya. Tapi dia halus ya. Halus, lembut. Gho, ri, ru. Jadi ini juga perlu diperhatikan huruf ghain ya, apalagi ketika dia sukun. Nah, di Al-Fatihah seringkali muncul sifat qalqalah ya. Huruf ghainnya ada alif setelah fathah maka dibaca dua harokat. Ghashi, ya. Shi-nya dia shin-nya satu harokat saja. Kemudian ya. Nah, di sini ya sering perlu diperhatikan ya ketika wakaf di sini jangan sekali-kali ditekan tadi ya ghasyiyah gitu. Karena yang pertama di hak tidak ada sifat syiddah, yang kedua haknya juga bukan tasdid. Nah, maka biasa saja al-ghasyiyah bukan al-ghasyiyah, kemudian khasyiah, nasibah, semua begitu. Nah, kemarin juga kita menemukan ada yang membaca dengan seperti itu. Maksudnya baik ya, ingin memperjelas suara hak agar tidak tertukar jadi hak, tetapi berlebihan sehingga malah memunculkan kaidah yang baru. Ya, padahal di situ tidak ada huruf tasdid dan haknya pun juga bukan syiddah. Ya, sehingga tidak tepat ketika dibaca dengan cara seperti itu. Nah, itu untuk ayat yang pertama ya, kita ulangi, kita contohkan sekali lagi ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, jadi cukup seperti itu ya. Kalau ada yang mau mencoba silahkan, kalau atau bertanya juga boleh, kalau enggak ada kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, pengen nyoba Ustaz. Oh ya, baik. Waalaikumsalam. Boleh, Bu. Silahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, haknya seperti hak, Bu. Coba diulang, Bu. Hal Ha, a, ha, ha, ha. Ha biasa. ya. Ayah, ha. Hari, ha. Bukan hari, kan? Bukan ayah, Ya. tapi ayah. Hal a- hal ataka haditsul ghasyiyah. Haknya masih kayak hak itu, Bu. Ha besarnya ya Ustaz ya. Iya, ha Dari biasa. dulu.
Dari dulu susah banget ya. Saya Oh, ulangi dari Ustaz dulu ya. salah ya, Bu ya. Nggak apa, Bu. Terus berlatih, Bu. Coba sekali lagi, Bu. Hal hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, masih, Bu, ya. Masih. Yang muncul masih suara hak, ya. Haknya belum keluar. Ini kalau disandingkan, nah, nanti suaranya sama. Coba, Bu, ini ha ha gitu. Yang mana Ustaz? Apa? Ha Ya. ha Coba lagi. ha ha. Nah, sama kan? Misalnya. Iya, sama ya, Bu ya. Ya, Iya. jadi nanti perlu dilatih Bu ya. Hak di sini Bu ya. Di apa namanya? Pangkal tenggorokan. Hari, ayah, hijab. Nah, ha, hal, hal. Nah, begitu. Begitu ya Bu ya. Nanti dilatih Iya. lagi di rumah ya untuk huruf haknya ya. Ya. Ya, syukron Ustaz. Ya, Bu Afwan ya. Memang ini ya, ya sedikit tambahan sebelum kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Setiap orang nanti akan ini ya, akan menemukan kesalahan atau kesulitan ya, bukan kesalahan itu kesulitan ya. Kesulitan di hurufnya masing-masing ya. Boleh jadi si A ini huruf H-nya itu mudah, tapi untuk si B tidak begitu kan. Jadi memang tidak bisa disamakan ya tingkat kesulitan dari setiap huruf karena setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing ya. Saya dulu juga ada beberapa ya tidak hanya satu ya, beberapa apa namanya? Beberapa sahabat yang apa namanya ikut kelas tahsin ya, tahsin intensif itu. Beberapa di huruf-huruf yang lain ya, 28 huruf itu baik ya, hurufnya semuanya baik ya, semuanya baik ya. Tapi satu huruf ini yang nggak bisa-bisa ya, sampai diulang beberapa kali pertemuan ya, bahkan sampai 20 kali pertemuan itu masih belum bisa ya. Tapi begitu masuk ke pertemuan 25 ya, 26, 27, ternyata sudah bisa begitu kan. Tetapi ketika dia sudah bisa, itu pun dia nggak sadar kalau dia bisa begitu kan. Sehingga rasanya itu masih sama, tetapi ternyata sudah bisa begitu. Nah, itu. Ada juga yang sampai akhir ya, sampai babnya itu selesai ya dibahas dari awal sampai di mau hatam bukunya itu, tetap tetap nggak bisa huruf-huruf H ini ya tetap nggak bisa itu kan. Ya, kemudian ketika lanjut ke ini ya ke kelas talaki di beberapa pertemuan awal sudah mulai terbiasa dan kemudian akhirnya menjadi bisa. Nah, jadi memang tingkat kesulitan setiap orang nanti akan berbeda-beda dan proses untuk perbaikannya pun juga berbeda-beda ya. Jadi memang tidak bisa kemudian butuh berapa lama untuk memperbaiki huruf yang keliru. Ya, walau alam ya, kita nggak bisa menjawab karena faktornya banyak ya. Kalau kita mungkin sering berlatih ya, sering bertalaki mungkin lebih cepat ya. Atau faktor yang lain itu kan. Memang sedang mendapatkan ujian di situ, ya, boleh jadi lama itu kan. Jadi ada yang mungkin sepekan, ada yang mungkin sebulan, ada yang mungkin setahun, 2 tahun begitu kan. Ya, maka sering kita ingatkan bahwa belajar tajwid itu butuh nafas yang panjang. Nah, maka ditata ya, ditata motivasinya, ditata betul niatnya, belajar karena apa, gitu kan. Kalau bisa ya niatnya ya Bismillah ya, lillahi ta'ala ya. Bukan karena ingin dipuji, karena bagus ya. Bukan karena apa dan sebagainya, tapi ya Bismillah untuk niatnya ingin memperbaiki bacaan agar bacaan kita lebih sesuai. Dengan begitu nanti
motivasi kita akan jauh lebih lama ya bertahannya. Ya mungkin itu ya sedikit apa namanya ya saran dan nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat semua. Baik, kita lanjutkan di ayat yang kedua. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Nah, itu contoh bacaan ayat yang kedua. Baik, kita bahas tajwidnya. Yang pertama, lafadz wujuhun. Ya, wujuhun. Ya. Ya dia hurufnya tipis juga. Jadi pastikan dia ya. Nah, ketika huruf-huruf yang berharokat dhammah ya pastikan bibirnya mencucu ya atau monyong ya. U, bu, tu, su, ju, hu, kemudian Nah, begitu. Untuk menyempurnakan bacaan. Karena kalau tidak monyong nanti ada peluang jadi tidak sempurna suaranya menjadi wujuhu, wujuhu, wujuhu. Nah, begitu. Jadi beda suara yang keluar ya. Kemudian ju di sini, nah ini juga perlu jadi catatan tersendiri huruf jim ya. Huruf jim biasanya kalau kita orang-orang Jawa ya, saya juga orang Jawa sih ya. Seringkali mengalami kesulitan untuk menghilangkan apa namanya sifat hames dari huruf jim. Karena huruf jim kan dia tidak punya sifat hames ya. Dia adanya sifat jahar. Maka wuju, ja, ji, ju. Jadi bukan ja, ji, ju ya. Tetapi ja, ji, ju. Ya, dia lebih bersih. Dan memang dia juga letaknya ada di tengah lidah langit-langit atas. Jadi perlu dilatih agar aliran udaranya tidak ikut keluar ketika kita mengucapkan huruf jim. Dan ini juga butuh latihan ya. Ada juga beberapa sahabat kita yang masih kesulitan walaupun sudah belajar lama. Ya, tapi nggak ada masalah ya. Karena yang penting itu bukan hasilnya ya, tetapi bagaimana kita bisa istiqomah untuk terus berlatih. Kemudian di sini hu tadi sudah ya. Jadi hu pastikan dia hu, bukan hu, bukan hu, bukan hu, tapi hu. Ya. Dan di sini ada tanwin ya. Dhammah tanwin bertemu dengan ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Berarti dia ada gunnahnya. Ada gunnahnya berarti dia harus masuk ke rongga hidung. Ya. Setiap proses gunnah ini perlu dibedakan ya antara hukum idgham bi gunnah dengan proses keluarnya gunnah ya. Nah, proses keluarnya kalau idgham bi gunnah ya dia jelas ada gunnahnya. Proses keluarnya gunnah itu dia selalu keluar harus keluar dari rongga hidung. Ya, karena di sini ada kalau kita belajar makharijul huruf ya, ada yang namanya al-khayshum itu rongga hidung. Itu tempatnya keluar gunnah. Maka setiap hukum tajwid yang dia terdapat gunnah maka ia harus masuk ke rongga hidung ya harus masuk ke rongga hidung. Nah di sini barangkali perlu menjadi catatan tersendiri karena huruf ya ini dia tidak berasal dari rongga hidung ya dia berasal dari alisan. Dan kalau kita membaca tasydid ini dengan sempurna ya, dengan penekanan yang berlebihan, maka bisa jadi suara hui itu
tidak keluar dari rongga hidung, tetapi semua keluar dari rongga rongga mulut. Nah, maka ini yang perlu menjadi perhatian. Sehingga kalau secara konsepnya ini memang idgham bi gunnah, tetapi dia gunnahnya, dia pertemuan dua hurufnya, idghamnya tidak melebur secara sempurna ya. Jadi idghamnya itu idgham naqis ya. Jadi separuh itu masih ada suara nun karena nun itu pasti akan keluar dari rongga hidung selain alisan karena memang dia punya dua rumah ya. Kemudian separuh lagi itu keluarkan dari rongga mulut ya, di mana setiap huruf yang berharokat itu muaranya di al-jauf. Maka di sini jangan sampai dibaca dengan wujuh huya, huya. Kalau huya itu kemungkinan besar semua masuknya ke rongga mulut ya. Maka sisakan nunnya ya. Separuh di nun, separuh dia. Wujuh hui. Di sini kerasa ya bergetarnya. Hui ya. Wujuh yauma. Nah, seperti itu. Atau kalau di Mushaf Madinah biasanya kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu ya, nah, di sini nggak ada tasdidnya ya. Tapi karena ini kita pakai mushaf standar Indonesia, ya, semua diberikan tasdid untuk idgham. Maka kita yang harus memahami konsepnya ya, harus memahami konsepnya. Bab idgham itu luar biasa banyak bahasannya ya. Nanti kalau di kelas itu ada bab khusus membahas terkait dengan idgham. Nah, ini yauma ya. Yau dia harfulin ya. Yau itu harfulin. Lin itu lembut, maka ya ketika kita membaca yauma izin ya dilembutkan saja ya. Tidak perlu diberikan penekanan yang berlebih. Yau, nah, nggak perlu seperti itu. Tapi biasa saja. Yauma alaihim. Nah, jadi yauma ya, seperti itu. Kemudian mim, nah ini juga mim perlu menjadi catatan masih banyak yang melafatkan huruf mim berharokat dengan menebalkan ya me yauma ya. Ar-Rahmani mani ya begitu. Maka dia tipiskan saja ya. Tidak perlu mempersulit diri ya. Jadi cukup mamimu yauma ar-Rahmani. Ya, itu kan lebih ringan ya. Dan kita tidak perlu effort yang lebih. Jadi kalau kita belajar tajwid itu sebenarnya ini ya memudahkan kita untuk mengucapkan setiap huruf karena kita mengembalikan suara huruf itu sesuai dengan sifat aslinya ya, tidak dibuat-buat. Nah, kalau kita membuat-buat dengan menebalkan suara, dengan menekankan suara, ya, mungkin secara suara mungkin lebih ini ya, apa namanya? Lebih bagus ya atau lebih lebih terlihat keren ya, tapi itu menyusahkan justru ya, menyusahkan. Sehingga juga tidak sesuai juga. Dan nanti kalau ditalakikan ke guru atau ke syekh yang mungkin dalam tajwid, nah, pasti akan dikoreksi ya. Bahkan beberapa mungkin akan marah-marah ya. Enggak begitu sambil marah-marah ya. Tapi kalau kita agak paham bahasa Arab aman ya, karena dimarahi itu apa. Jadi ya cukup didengarkan saja ya, seperti itu. Ya nanti tinggal apa mutarjimnya yang kemudian menjelaskan. Tapi kan beda ya auranya. Nah, gitu. Nah, mai nah ini juga sama. Ini hamzahnya tetap kita ingatkan selalu ya. Jangan diayun ya, jangan mai, tetapi mai, mai ya. Mai bukan mai.
yaumai, yaumai. Kemudian zal, nah ini huruf zal ini juga agak unik ya, agak unik. Dia huruf zal ini seringkali berubah jadi beberapa huruf ya. Kadang menjadi zai, yauma izin, ya. Kadang menjadi jim ya, yauma izin, ya. Kadang menjadi ya, yauma izin, yauma izin, ya. Kadang ada juga beberapa menjadi sin, yauma isin, begitu. Nah, ya saya nggak tahu juga ya bagaimana prosesnya bisa berubah jadi banyak, ya mungkin banyak faktor yang melatar belakangi, tetapi pastikan bahwa dia huruf zal itu di ujung lidah di sini ya, gigi seri atas ya. Jadi biar tidak kemana-mana ya. Za, zi, zu, az, az. Nah, apalagi ketika sukun ya, huruf zal ini ketika sukun lebih variatif lagi nanti perubahannya. Dan itu sering kita temukan di lapangan. Yauma idzin khosyi'ah, huruf lafat yang terakhir ya, tanwin bertemu dengan kho. Nah, ini orang mengenal dengan hukum izhar halqi. Tetapi ternyata masih apa ya? Banyak yang kurang tepat menerapkan konsep izhar. Maksudnya bagaimana ya? Secara umum kita pahami izhar itu kan jelas ya. Jadi izhar itu jelas ya. Tetapi konsep jelasnya itu kadang tidak di apa ya? Tidak dijabarkan dengan baik ya. Sehingga makna jelas antara si A dengan si B barangkali atau mungkin seringkali ya, bahkan seringkali berbeda. Dan ini sering kita temukan ya. Jadi makna izhar itu adalah dia jelas. Maksud dari jelas itu adalah jelaskan atau munculkan sifat-sifat huruf yang ada di situ sesuai dengan sifatnya masing-masing. Nah, maka di sini kalau kita membaca dengan konsep jelas yang selama ini difahami banyak orang dengan menekan di sini yauma idzin khosyi'ah, itu sebenarnya nggak sesuai ya. Karena sifat tanwin ya di sini, nun sukun di sini itu dia tidak ada sifat syiddah. Ya sifatnya sama seperti lam tadi itu ya. Nah, sama seperti ini ya. Lam. Hal a. Maka yauma izin kho. Zin kho. Nah, jadi alirkan sedikit saja kemudian pindah ke huruf berikutnya. Tidak perlu disentak-sentak ya. Dan ini sering kita temukan. Misal di surah Al-Ikhlas ya. Kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Nah itu jadi kurang sesuai ya. Makanya belajar sifat dan tempat keluar huruf itu menjadi penting ya. Kalau di dalam pembelajaran tajwid itu menjadi pembahasan yang pertama ya. Tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Setelah itu nanti baru diperdalam di bab-bab selanjutnya. Ya, lanjut ke huruf kha ya. Huruf kha dia letaknya di sini ya. Nah, di tenggorokan atas ya. Dia bersama dengan huruf ghain ya. Gha, kha, gha, kha. Nah, dia satu makhraj ya. Berarti dia tidak perlu dipindah makhrajnya ketika mengucapkan huruf, ketika berpindah antara kha ke ghain ataupun sebaliknya. Tetapi perlu dibedakan ya. Kalau ghain itu dia lebih lebih halus ya. Tapi kha bukan berarti kemudian dia
terlalu kasar ya. Atau kalau istilahnya itu yang sering kita temukan itu ngorok ya. Kok itu ada ngorok-ngoroknya. Ya dibilang salah ya enggak begitu salah, tapi dibilang benar juga ya enggak benar juga. Gitu kan. Jadi karena kadang ketika difahamkan bahwa kho itu ada ngoroknya, orang akan membaca dengan kho. Nah, begitu. Kho, 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 syiah begitu. Nah, sehingga menjadi berlebihan. Nah, maka inilah pentingnya ada guru yang mendampingi ya ketika kita praktek. Karena kadar tadi ya, tanda kutip ya, ngoroknya itu seberapa itu kan. Nah, jadi jangan berlebihan, tapi juga jangan kemudian menjadi ho singah. Kalau ho syiah nanti jadi hak dia. Nah, gitu kan. Nah, maka sewajarnya ho 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 ya, ho syiah seperti itu. Ho-nya ada alif maka dibaca panjang cukup 2 harokat. Kemudian huruf shin ya dia ada sifat tafashi jadi ada apa namanya udara ya udara yang keluar menyembur dari dalam mulut ya shi ya tapi itu tidak perlu sampai berlebihan menjadi shi nah, gitu. Nah, karena terkadang masih banyak begitu ya masih banyak sekali yang shi nah, sehingga seperti malah tak ada tambahan bunyi u ya. Shi nah, begitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia monyong ya. Padahal harokatnya kasroh. Ya, perlu diingat monyong hanya untuk dhammah. Maka kalau kasroh dan fathah jangan sampai monyong. Jadi cukup sya, shi. Nah, bukan shui. Nah, begitu. Nah itu enggak tepat ya. Tapi jangan juga dibaca sin ya, karena ada juga beberapa yang tidak bisa membedakan antara shin dengan sin. Laki-laki setiap orang punya kesulitan di huruf masing-masing. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan ya, cukup diikhtiarkan masing-masing. Kemudian ini huruf ain ya, huruf ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah ya. Khosyiah ya khosingah nah ini yang sering terjadi seperti itu maka pastikan dia keluar dari sini ya tengah ya tengah tenggorokan a au nah, tapi juga jangan sampai berlebihan karena kita mendapati beberapa orang itu menekan huruf ain berlebihan menjadi ah begitu. Nah, tadi juga sama ya, ketika ngoreksi bacaan juga seperti itu. Di beberapa sahabat yang lain juga sama seperti itu. Dan itu juga kalau kita rasakan lebih berat itu. Padahal huruf ain itu huruf yang doif ya, atau lemah. Jadi ya sudah, tidak perlu dipaksakan ya. Ya lemahkan saja begitu. Jadi ya tajwid itu seperti itu ya. Tidak berlebihan ya, tapi tidak juga menggampang-gampangkan. Nah, kemudian terakhir huruf tak marbutah ya menjadi hak ya pastikan tadi ya tidak ditekan karena di sini tidak ada tasdidnya ya. Kemudian juga tidak ada sifat siddahnya jadi cukup khosyiah seperti itu. Tidak perlu sampai ah ah tidak perlu sampai ditekan berlebihan. Ya, baik kita contohkan sekali lagi sebelum berpindah ke ayat berikutnya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya, seperti itu ya contohnya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mencoba. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Saya mencoba, Ustaz. Ya, baik Bu. Ya, Enggak ada temennya Bu, enggak apa-apa ya Bu. Coba sendiri ya. Yang lain iya, mendengarkan, enggak ada masalah, enggak apa-apa. iya. Ya, silakan Bu.
wujuhu, ulang lagi. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah, itu haknya sudah lebih bagus, Bu, dari yang ayat pertama tadi. Coba diulang Kadang lagi, Bu. Kenapa? kadang-kadang tergantung harokat atau di depan, di tengah, di belakang. Jadi Oh, iya. gitu sih. Kadang ketemu, kadang enggak gitu loh, Ustaz. Oh, gitu. Berarti ini ya PR-nya untuk menemukan ya, menemukan pola yang tepat untuk huruf H. Nah, begitu. Ya, nggak apa-apa, Bu ya. Nah, Ya, begitu. saya ulang ya. Ya, boleh, silahkan. Wujuhu, ulang lagi. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah, tinggal yang ini aja, Bu. Yang tadi ya, tanwin bertemu ya ya. Apa namanya? Ya-nya agak apa dikurangi penekanannya ya, kemudian masukkan suara nun di ketika proses mengeluarkan dengungnya ya wujuh hui hui ya hui ya ya bukan wujuh hui ya hui ya kalau hui ya nah, dia nunnya hilang itu hilang ya jadi Mm-mm. hui hui nah, ada en ya hui hui ya, hui ya. Nah, begitu. Coba lagi, Bu. Wu- Wujuhu wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya, lebih baik, Bu ya. Tinggal nanti dikonsistenkan ya. Karena kadang lupa juga ya. Gitu. Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, syukuran Ustaz. Ya, Afwan. Lanjut di ayat yang ketiga. Mungkin ini satu ayat lagi ya, ayat ketiga. Nah, sudah hampir jam 5. Amilatun nasibah. Ayat yang ketiga kurang lebih seperti itu. Nah ini tadi sudah kita bahas ya. Amilatun. Ya, huruf ain dia jangan sampai menjadi terlalu kuat menjadi amilatun. Nah, itu malah memberatkan kita juga ya. Di sini terasa berat dan ya nggak nyaman juga. Maka kembalikan huruf ain itu seperti defaultnya saja. Milatun. Mi tipiskan, lam juga tipis ya. Kemudian tun. Nah, ini tak tadi juga sudah kita bahas ya. Tak ada sifat hamsnya maka tetap tunaikan hamsnya secara cukup ya, tidak berlebihan karena kalau berlebihan menjadi tun tun tun. Nah, itu jadi terlalu berlebihan ya. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan nun. Ya, ini idgham bi gunnah juga. Maka ditahan dulu 3 harokat. Ini yang menjadi catatan pada eh, hukum-hukum yang terjadi proses gunnah. Beberapa sahabat itu mengabaikan ya, mengabaikan penyempurnaan gunnah. Ya. Padahal kalau nasihat dari guru-guru kami, ya gunnah itu harus disempurnakan. Ya walaupun memang ketika tidak tertunaikan itu masuk dalam kategori lahan yang kecil ya atau lahan khafi. Tapi yang namanya kesalahan ya itu kesalahan ya. Jadi tetap harus diperbaiki karena bacaan Quran itu mutawatir ya dan dari sejak dulu contoh bacaannya juga begitu. Maka kita harus menjaga kadar gunah ya untuk disempurnakan
Seringkali kita menemukan ya, bacaannya itu sudah baik, tetapi gunahnya terabaikan. Dan itu banyak. Setelah itu, na, di sini ada alif setelah fathah, maka nunnya dibaca panjang 2 harokat. Dan ini perlu diperhatikan karena setelah huruf nun ini ada huruf sod, ya, huruf sod, maka nunnya pastikan dia tipis, ya. Jangan sampai nun ini ikut menebal, ya. Jangan sampai ikut menebal. Karena it, apa namanya? Itu yang sering kita dapati, ya. Itu yang sering kita dapati, yaitu ketika ada huruf tipis, ya dia berhubungan dengan huruf tebal. Nah, kebanyakan huruf tipisnya ikut menebal menjadi no, no, si, no, si, nah, begitu. Nah, itu jadi nggak tepat ya. Jadi cukup na saja, na biasa, na kemudian baru si, siyah ya, siyah, bah ya itu bah ya bukan ya. Pastikan tipis. Kemudian huruf shad, nah ini huruf shad ini juga perlu menjadi perhatian ya, karena ini termasuk huruf yang sulit bagi sebagian orang tadi itu ya. Karena ini kan termasuk huruf-huruf isti'la ya, huruf shad ini. Huruf isti'la dia punya sifat isti'la dan dia juga punya sifat idbaq. Isti'la itu adalah naiknya pangkal lidah. Jadi pas di sini ya. Ketika diucapkan huruf sod itu pangkal lidahnya naik. Tapi nggak cukup di situ. Ya, dia juga punya sifat idbaq. Ya. Apa itu idbaq? Yaitu tengah lidahnya yang ada di sini ya. Nah, dari situ tengah lidahnya lengket. Ya, ini lengket ke langit-langit. So, nah, so. Bukan sho ya, bukan sho, bukan so, tapi so. Kalau kasro berarti si ya, bukan shi. Beberapa mencoba untuk me- mengeluarkan huruf sod dan sempurna, tetapi yang keluar malah huruf shin ya, menjadi shi. Nah, begitu. Nah, maka memang tahap pertama untuk melatih huruf ini adalah melatih bagaimana kita bisa menaikkan pangkal lidah. Nah, itu sudah pernah saya buat videonya di YouTube ada ya. Latihan menaikkan pangkal lidah sudah jelas sekali ya insya Allah ya. Bahkan sudah kita senteri, bahkan kita bisa melihat sendiri ya pangkal yang naik itu bentuknya seperti apa. Nah, sehingga itu dilatih terus ya sampai nanti kita terbiasa. Karena kalau pangkalnya belum naik ya, mau diucapkan bagaimanapun yang keluar tetap bukan huruf shad ya, tetapi huruf sin. Jadi mau kita hentakkan ya, mau kita gelembungkan pipinya, mau kita apakan ya, dengan maksud untuk mengeluarkan suara huruf shad, tetapi kalau pangkalnya belum naik, nah, nanti yang keluar tetap huruf sin. Nah, setelah pangkalnya naik, baru kemudian latihan tengah lidahnya dilengketkan ke langit-langit. Ya, cuman kalau itu nggak bisa kelihatan ya, karena tengah lidahnya ke atas, sehingga yang bisa kami contohkan hanya menaikkan pangkal lidah saja. Kalau untuk tengah lidah yang lengket susah itu ya. Ya, kita belum menemukan caranya bagaimana cara mempraktekkan untuk memperlihatkan tengah lidah yang lengket ke langit-langit. Kemudian huruf terakhir ya ba, karena hak tak marbutah sudah tadi ya, tinggal mengulang lagi. Huruf ba ini juga perlu perhatian, tidak dia seperti huruf jim tadi ya, seperti ini ya. Tidak ada sifat apa hamesnya ya. Jadi bukan ba, tapi ba ya.
Jadi ringankan saja ya. Jadi lebih lebih enak ya. Kalau kita mengucapkan ba dengan ba itu kan effortnya itu lebih ringan yang ba. Lebih lebih enak juga, lebih lebih santai ya, tidak mengeluarkan energi yang banyak. Dan itu yang tepat ya. Maka ya kita tidak perlu menyusahkan diri sendiri ya, tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Ya, baik. Itu bedah tajwidnya, huruf tak marbuta di sini yang disukun, ya, jangan ditekan berlebihan seperti ayat yang satu dan dua ya, sama. Ini kebetulan sampai lima cara wakofnya sama semua. Ya, kita contohkan sekali lagi. Amilatun nasibah. Seperti itu ya. Untuk contoh ayat yang ketiga. Ada yang mau mencoba lagi atau tidak? Mau nyoba Ustaz. Ya, silahkan Bu. Amilatun nasibah. Ya, begitu Bu. Sudah baik Bu. Ya, Sudah baik ya. Tinggal dikonsistenkan ya. Seperti itu. Cukup ya Bu ya? ya, 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 syukur Alhamdulillah ya. Ustaz. Ya, di, Alhamdulillah. semoga yang mencoba diberikan kemudahan, yang belum mencoba juga diberikan kemudahan juga ya untuk terus berlatih. Baik, sementara mungkin itu dulu ya. Tinggal 5 menit nih, siap-siap nanti mau siaran lagi ya mendekati maghrib. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah di ayat yang keempat. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan, ya, dan semoga Allah bukakan ya pintu hidayah untuk kita semuanya melalui ya, pembelajaran tahsin tajwid ini ya. Karena harapannya tidak hanya sekedar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi apa yang kita baca itu ya bisa masuk ke dalam hati kita, bisa menjadi penerang jiwa, ya, bisa menjadi sarana untuk membesarkan ya, membesarkan hidayah yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi sebagai pupuk agar semakin besar dan semoga dengan itu ya kita semakin kenal dengan Allah, semakin cinta dan semakin bertambah imannya ya. Insya Allah ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.